Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Kunti Rindani dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 22A dengan NIM 221F10142. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunadaksa cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya terpengaruhi adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun begitu, cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan. Sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor, gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari dengan tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, mendorong, keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity atau rongga mulut, seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Jenis cerebral palsy merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spastic cerebral palsy, menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Yang kedua, athetoid cerebral palsy, mengarah ke gerakan tak terkendali. Yang ketiga, aphatic cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi, keseimbangan, karena cerebral palsy mempengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak tubuh. Kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernafasan, kesulitan makan dan berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Penyebab cerebral palsy menyebabkan cerebral palsy tidak selalu diketahui.
Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy ini terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, di antaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu, atau suatu hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan timbal, terkena meningitis bakteri, dan beberapa sindrom bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3, 1,510 gram memiliki resiko lebih tinggi memiliki cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan risiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy terjadi pada bayi tersebut. Gejala cerebral palsy: seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki oleh seseorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. Cerebral palsy adalah gangguan yang mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan cerebral palsy biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar dan kadang melihat tanpa sebab yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan, sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuhnya. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Yang berikutnya adalah klasifikasi cerebral palsy menurut Baldwin. Cerebral palsy dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, spasticity, 2, atetosis, 3, ataksia, 4, rigidity. Berikutnya penyebab cerebral palsy. Yang pertama, sebelum kelahiran. Itu pendarahan pada waktu kehamilan, keguguran yang sering dialami ibu, kelahiran prematur. Yang kedua, saat kelahiran, yaitu menggunakan alat-alat pada waktu proses kelahiran, penggunaan obat bius pada proses kelahiran. Yang ketiga, setelah kelahiran, seperti penyakit tuberculosis, radang selaput otak, radang otak. Cerebral palsy pada anak dengan cerebral palsy ini memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat.
Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat mempengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis lainnya, seperti gangguan mata atau resiko kebutaan, gangguan pendengaran, gastroesophageal reflux atau sering meludah, kesulitan untuk bicara, drooling atau ngeces, kerusakan gigi, gangguan tidur, osteoporosis, bisa dikatakan tulang rapuh, terus masalah perilaku kejang, memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual banyak dikemukakan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Mengobati cerebral palsy saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan, tetapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis atau kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makan. Diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D akan membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi. Apabila tingkat cerebral palsinya parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikologi, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa, mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, kaki atau tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tubuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. 1. Bagaimana mengenali ciri mereka? Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu kaki dan tangannya bengkok, mengecil, lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol.
Gerakan yang tidak disadari. Yang kedua, apa layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka? Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. 3. Bagaimana membantu mereka? Dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurangnya berfungsinya struktur tulang, sistem syaraf, sendi, dan otot, mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Bantuan lain, kita dapat mendorong kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan atau bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak mereka. Tawarkan tempat duduk dengan pintu. Letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. Cara khusus lainnya. Yang pertama, bicara lambat, jangan terlalu panjang dengan mereka dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan berbicara. Untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi. Yang sederhana, kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam, lilin mainan, atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak tunadaksa ini cripple. Pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan yang sejajarnya dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun dengan perkembangan perhatian masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia mulai menyadari keberadaan anak tunadaksa atau dengan gangguan motorik. Masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulainya menyadari bahwa anak tunadaksa ini tersebut memiliki potensi seperti anak normal jika mendapatkan pelatihan atau pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh para ahli mulai perkembangan di seluruh dunia. Dr. William John Little merupakan seseorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali
tertarik meneliti dan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spastik diplegia pada tahun 1861. Hasil kerja Dr. William John Little kemudian diikuti ahli-ahli lain seperti Dr. Sigmund Freud 1883 dan Sir William Herschel 1889. Di Inggris, pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus cerebral palsy secara individual. Pada tahun 1941, Henry Weston merupakan orang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa cerebral palsy. Setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Phelps dan Croydon yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa. Pada tahun 1948, sejumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerly di Edinburgh dan Castle House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak tunadaksa, terutama cerebral palsy di seluruh Inggris sejak dahulu hingga sekarang. Perhatian masyarakat di seluruh dunia dengan anak luar biasa semakin mempercepat laju perkembangan pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi tunadaksa. Cepat laju perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia. Perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunadaksa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan rehabilitasi sentrum di Surakarta di bawah naungan Departemen Sosial dan Departemen Pertahanan yang didirikan oleh Prof. Dr. Soeharto tahun 1948, yakni kini bernama Panti Sasana Bina Daksa dan terletak di belakang Rumah Sakit Mowerdi, Surakarta. Pada mulanya rehabilitasi sentrum atau Panti Sasana Bina Daksa ini memberikan perawatan dan rehabilitasi orang-orang dewasa yang menderita cedera pada anggota gerak akibat perang eks-perjuangan, seperti operasi ortopedi, pemberian alat bantu penguatan tubuh, ortosis. Semakin lama, pengunjung rehabilitasi sentrum ini tidak hanya para eks-perjuang atau korban perang saja, namun tetapi juga penderita cacat usia anak-anak. Maka pada tanggal 5 Februari 1953, Dr. Soeharjo bernama dengan organisasi Ibu-Ibu Surakarta mendirikan Yayasan Penderita Anak Cacat YPAC yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi 36 Surakarta. YPAC ini khusus untuk memberikan pertolongan bagi anak cacat atau tunadaksa usia anak-anak. Pada awalnya, YPAC hanya memusatkan perhatian pada bidang-bidang perawatan anak cacat tubuh. Akan tetapi, dalam perkembangannya, YPAC ini juga menangani aspek sosial dan pendidikan, termasuk juga untuk anak cerebral palsy. YPAC yang berlokasi di Surakarta akhirnya membuka cabang di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Pada mulanya, YPAC yang berlokasi di Surakarta berstatus sebagai kantor pusat. Namun, setelah kantor pusat YPAC dipindahkan di Jakarta, YPAC Surakarta berstatus menjadi cabang. Unit pendidikan yang dikelola YPAC sebenarnya tidak hanya anak-anak cerebral palsy, melainkan juga anak-anak cacat fisik lain seperti polio,
Apabila tingkat cerebral palsinya parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikologi, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa, mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, kaki atau tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tubuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. 1. Bagaimana mengenali ciri mereka? Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu kaki dan tangannya bengkok, mengecil, lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol. Gerakan yang tidak disadari. Yang kedua, apa layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka? Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. 3. Bagaimana membantu mereka? Dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurangnya berfungsinya struktur tulang, sistem syaraf, sendi, dan otot, mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Bantuan lain, kita dapat mendorong kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan atau bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak mereka. Tawarkan tempat duduk dengan pintu, letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. Cara khusus lainnya. Yang pertama, bicara lambat, jangan terlalu panjang dengan mereka.
dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan berbicara. Untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi. Yang sederhana, kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam, lilin mainan, atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak tunadaksa ini cripple. Pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan yang sejajarnya dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun, dengan perkembangan perhatian masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia, mulai menyadari keberadaan anak tunadaksa atau dengan gangguan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ucap kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.